Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Video kali ini adalah contoh soal pada rangkaian seri paralel. Nah, pada video kali ini kita akan coba menghitung besarnya hambatan total, kemudian besarnya beda potensial atau tegangan, dan juga besar kuat arus pada rangkaian. Dan jangan lupa subscribe video kali ini. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba membahas soal tentang rangkaian listrik. Di sini terlihat ada rangkaian dengan 3 buah hambatan, dipasangkan 1 buah baterai V, gitu ya. Dimana hambatan itu ada R1, ya, R2 dan R3. Nah, R1 dan R2 ini dipasangkan secara paralel, ya, dimana R1 ini nilainya adalah 3 ohm, ya, nilainya 3 ohm. Sedangkan R2 6 ohm. Kemudian R3 di sini adalah 2 ohm. Dan nilai I3, ya, sama dengan 3 ampere, ya, sama dengan 3 ampere. Nah, dari soal di sini yang kita akan coba bahas menghitung, yang pertama yang A adalah hambatan total rangkaian, yang kedua tegangan total V, kemudian yang C arus listrik yang mengalir pada R1 di sini nanti, ya. Terus kemudian arus listrik yang mengalir pada R2, ya. Jadi pada R1 kita tulis saja ada I1, dia I1, kemudian arus yang mengalir pada R2 kita tulis adalah I2. Oke, paham ya? Oke, kita mulai. Yang A dulu, ya. Yang A, perhatikan di sini. Yang A adalah menghitung hambatan total. Kita tahu ada hambatan R1, R2 dipasangkan secara paralel, kemudian dihubungkan dengan R3. Ya, berarti yang perlu diselesaikan adalah hambatan pengganti dari R1 dan R2 ini, ya. Jadi kalau kita gambar rangkaiannya yang lebih sederhana, kira-kira nah seperti ini. Jadi 2 hambatan ini, ya, R1 dan R2 akan diganti dengan RP, ya, RP. Kemudian ini R3 kita sini, ya, kita pindahkan di sini. Nah, untuk mencari hambatan pengganti paralel kita tahu kita gunakan bisa menggunakan 1/RP sama dengan R1, 1/R1 tambah 1/R2. Atau boleh juga kita gunakan langsung, ya. Karena dia cuma paralel 2, berarti kita gunakan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Coba kita masukkan angkanya, ya. R1 tadi berapa nih? 3, ya. 3 kita kalikan dengan 6, ya. Kemudian kita bagi 3 ditambah 6, ya. 3 kali 6 18. Kemudian 3 ditambah 6 9. Nah, 18 dibagi 9 berarti sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2. Ya, berarti karena dia hambatan 2 ohm. Jadi penggantinya ini adalah 2 ohm. Sementara di sini R3-nya sudah jelas adalah 2 ohm juga, ya. Nah, 2 ohm. Jadi seperti itu, ya. Nah, berarti hambatan totalnya karena dia dipasangkan jadi hambatan seri, maka tinggal dijumlah, ya. RP ditambah dengan R3, ya. Berarti sama dengan berapa nih? Ya. 2 ohm tambah dengan 2 ohm. Berarti sama dengan 4 ohm gitu. Nah, udah ketemu. Berarti hambatan totalnya untuk jawabannya A adalah 4 ohm. Kemudian tegangan total berarti nilai V di sini yang perlu dihitung, ya. Nilai V-nya di situ. Oke. Untuk mencari nilai V di situ, kita bisa menghitung nilai V di sini. Ya. Kita buat tuh titiknya di sini. Sini ada titik A, ya. Ini titik B, kita bikin ini titik C. Berarti nanti di sini ada titik A. Nah, ini titik B, ini titik C. Nah, nanti akan terhubung dengan voltmeter. Ini adalah V AB, ya. Sini, kemudian di sini adalah V
BC, gitu ya. Nah, kalau dia disusun secara seri, maka nanti akan berlaku hubungan, ya. Hubungan apa nih di sini? Ya, kita bikin sini. Berarti V sama dengan VAB ditambah dengan VBC, ya. VAB tambah dengan VBC. Sekarang VBC-nya bisa dicari nggak? Karena V sendiri kita tahu V adalah I kali R, ya, I kali R. I-nya berarti kalau dia VBC, berarti di sini A-nya ABC, ini juga RBC, gitu ya. I yang melalui, ya, yang dilalui dari titik B dan C, berarti ketemunya adalah I3, ya. Berarti di sini kita ambil I3 kali R-nya, berarti R-nya R3, gitu ya. Oke, kita masukin. I3-nya sudah ada dong di dalam soal, ada 2 ampere, 3 ampere, maaf ya. Berarti ini 3, R3-nya adalah 2, berarti dikali 2, maka sama dengan 6 volt ya. Oke, ketemulah 6 volt ya untuk VBC. Nah, kemudian VAB. Nah, VAB karena dia berlaku hukum Kirchhoff, ya. Ya, V yang melewati atau I ya, I yang melewati B dari C itu akan sama dengan dari A ke B, ya. Berarti kalau kita mencari VAB berarti IAB dikali dengan dengan RAB ya, RAB, ya. Nah, IAB-nya sama dengan IBC, berarti sama-sama 3, gitu kan? Kita kali dengan RAB, ya. Nah, R yang pengganti ini, ya, sama dengan RP, sama dengan 2 ohm juga, berarti sama dengan 2 ohm. Nah, ini kita kalikan menjadi 6 volt, ya. Jadi VAB dan VBC sama-sama dengan 6 volt. Nah, baru kita pakai rumus di sini, maka otomatis V adalah VAB tambah VBC. Berapa nilainya? Berarti 6 volt ditambah dengan 6 volt. Maka hasilnya sama dengan 12 volt, gitu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi ketemu V-nya adalah 12 volt. Baik, kita lanjut coba menjawab yang C ya. Yang C itu pertanyaannya adalah besarnya kuat arus yang mengalir pada R1 ya. Pada R1 berarti kita lihat ini R1 arusnya adalah I1 ya. I1 ya. Nah, I berdasarkan hukum Ohm berarti pakai rumus ini dia akan sama dengan V dibagi dengan R ya. V dibagi dengan R ya. Nah, pada I1 V-nya V apa? Nah, di sini ada AB. Nah, beda potensial ketika dihubungkan pada rangkaian paralel akan sama nih ya. Pada ujung-ujung R1 dan pada ujung-ujung R2 akan sama ya. Jadi nilainya adalah titik VAB. VAB. Kemudian R-nya jelas R1. Nah, sekarang kita masukin. Tadi VAB-nya sudah ketemu nih. Nilainya adalah 6 volt. Berarti ini 6 volt kita bagi dengan R1. R1-nya di situ adalah 3 ohm. Maka hasilnya berapa nih? Ya, 6 dibagi dengan 3 ya adalah 2 ampere karena dia adalah kuat arus. Kemudian I2-nya. Nah, untuk mencari I2 bisa menggunakan cara yang I1 atau bisa juga kita menggunakan hukum Kirchhoff. Oke, kita coba pakai yang hukum Kirchhoff ya. Oke. Kita lihat berarti ini kita ambil pakai hukum Kirchhoff, gambarnya dulu kita buat. Gambarnya dulu ya. Ya, di sini ada I1, sini ada I2 ya yang masuk sini kan ya. Kemudian keluarnya adalah I3 di sini. Ya. Ini I3. Berarti hukum Kirchhoff-nya hukum Kirchhoff ya. Yang pertama I1 tambah I2 berarti jumlah I yang masuk ke titik percabangan sini sama dengan I3 ya. Kita masuk ini I-nya sudah ketemu nih, I1-nya 2 ditambah dengan I2 yang kita cari ya. I2 yang kita cari sama dengan I3. I3-nya sudah ketemu adalah 3 ampere. 3.
Maka I2 akan sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1 ampere gitu. Ya. Berarti sudah ketemu nih A, B, C dan D.